Komunikasi cerdas di pejuang K3 tentu saja malam ini dimulai dari diri kita. Bagaimana kita bisa melakukan komunikasi yang cerdas. Sebelum mulai, biar kita saling saling kenal rekan-rekan. Saya biasanya selalu mulai dengan three truth one lie. Oke, saya berikan 4 buah pernyataan mengenai diri saya rekan-rekan. Penikmat kopi, pernah jadi banci, pernah jadi CPNS golongan 3A, pernah jadi model kalender. Kira-kira rekan-rekan, yang dusta yang mana dari 4 buah pernyataan ini rekan-rekan? Monggo, silakan. Bisa langsung saja di-unmute rekan-rekan. Monggo. Yang mana Banci. kira-kira yang dusta? Model kalender. Model kalender. Wah, Chris. Nggak mungkin yang kayak gini jadi model kalender. Nggak ada potongannya. Yang lain rekan-rekan. Jadi Pengalaman banci. pernah jadi banci, Pak. Pernah jadi banci, jadi laki aja belum tentu laku, apalagi jadi banci rekan-rekan. Oke. Penikmat kopi terlihat ya, gelapnya hampir sama ya dengan pahitnya kopi, rekan-rekan. Saya mulai dari yang paling bawah, pernah jadi model kalender. Wah, sayangnya yang itu jujur, rekan-rekan. Dulu pernah, oke. Kebetulan temanya adalah safety riding. Nah, pas safety riding itu dicari yang modelnya pembalap. Nah, kebetulan saya yang pemuda berbadan gelapnya, saya yang masuk, rekan-rekan. Pernah jadi CPNS golongan 3A, yang itu jujur. Jadi saya memulai karir saya di Batan sebagai CPNS golongan 3A. Pernah jadi banci, yang itu juga jujur rekan-rekan. Dulu ketika masih kerja di kantor, biasanya tiap tahun selalu ada gathering. Tiap kali gathering, itu peran saya paling mentok jadi banci rekan-rekan. Itu sudah pencapaian karir saya yang paling tinggi. Jadi yang dusta adalah penikmat kopi. Saya kebetulan jarang sekali bisa dihitung dengan jari tangan saya minum kopi. Saya penggemar berat daripada jamu, rekan-rekan. Bicara jahe, beras kencur, kunir asem, temulawak. Nah, kita bisa bicara, rekan-rekan. Kenapa saya selalu mulai dengan 3 kebenaran, 1 dusta, biar kurang lebih 1 jam ke depan jangan sampai ada dusta di antara kita, rekan-rekan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mau di-sharing, monggo. Silahkan kita mulai, rekan-rekan. Tadi sudah diperkenalkan, saya Manuel Eko Haryanto, pengalaman sebagai praktisi kurang lebih 18 tahun. Senang sekali rekan-rekan di Kagama HSE Talk ini, sharing session saya ke 918. Saya kebetulan auditor ISO SMK 3, saya juga asesor BNSP. Saya juga kebetulan satu dari 100 tokoh K3 Indonesia versi WSO, yang jelas saya pasti dari Kagama. Hobi saya penggemar berat drakor. Nanti kalau ada yang suka drakor, kita bisa back to back 16 episode. Drakor. Oke, saya mulai rekan-rekan. Pentingnya kita bicara komunikasi. Saya coba kutip, menarik sekali. Salah satu kita bicara ilmuwan, penulis, sastrawan dari Mesir, dia bicara apa? Saya kutip dari Said Qutb. Satu peluru hanya dapat menembus 1 kepala, tapi 1 tulisan dapat menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Jadi disinilah salah satunya nanti kita akan bicara bagaimana salah satu komunikasi dapat kita lakukan secara tertulis. Saya selalu mulai dengan safety moment. Goalnya apa? Mau trainingnya apapun, meetingnya apapun, ketika kita mulai dengan safety moment, orang akan merasa K3 itu adalah bagian daripada pekerjaan. K3 tidak lagi dipandang sebagai sebuah tambahan pekerjaan. Saya coba mulai rekan-rekan. Karena libur cukup panjang ini bawaannya orang pasti healing rekan-rekan. Ketika kita healing, inginnya happy, tapi ketika kita salah memilih tempat, mungkin bukan happy, tapi kita bisa malah pening rekan-rekan. Kenapa? Cukup banyak sekali kecelakaan yang terjadi di tempat pariwisata. Saya coba ambil contoh beberapa. Mungkin kita masih ingat Kenjeran Park, rekan-rekan. Dia jebol, 16 orang terluka, jatuh dari ketinggian 10 meter. Akhirnya tersangkanya 3-nya diterdakwa dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 terkait dengan keselamatan kerja dan juga Permenaker 487. Kita bicara terkait dengan P2K3. Tidak hanya di sini, saya yakin rekan-rekan mungkin masih ingat The Geong yang ada di Banyumas, karena yang ini 1 pengunjung meninggal dunia dan pemiliknya ditetapkan menjadi tersangka. Berarti poinnya apa?
kita bicara ternyata di tempat wisata pun kita juga tetap harus memperhatikan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Oh iya Pak, kami kan di tempat kerja kami punya SMK 3, rekan-rekan mungkin punya SMK konstruksi, SMKP. Ketika kita lihat, saya coba ambil ilustrasi, kita lihat rekan-rekan. Saya punya gambar rekan-rekan. Salah satu mungkin, kayaknya tempatnya enak nih Pak, adem Pak, tempatnya hijau. Tapi dari gambar ini saja rekan-rekan ada begitu banyak sekali kita bicara ada potensi bahaya. Monggo rekan-rekan, Mas Asis nanti boleh dibantu ya Mas Asis. Saya kasih waktu 30 detik, rekan-rekan monggo silahkan. Nanti boleh resen. Kira-kira dari gambar ini apa saja potensi bahaya yang rekan-rekan lihat ketika mungkin kita hendak berwisata. 30 detik dari sekarang. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me, champagne confetti. I wanna see it in motion, in 3D. Monggo. 'Cause you know I like it, girl. You know how I like it, 3D. You know I like it, girl. You know how I like it, 3D. 'Cause you know I like it, girl. You know how I like it, 3D. You know I like it, girl. 3D. Silakan rekan-rekan. Kayaknya tadi Mas Wahib, ya Mas Asis ya. Iya, tadi Pak Munawir tadi ada resen. Iya Pak, itu ada yang bekerja di ketinggian Pak, nggak pakai alat pengaman gitu. Biar kita saling kenal Mas Munawir, biar yang lain juga kenal Mas. Nama dari mana Mas? Oh ya, ini saya dari Makassar Pak. Oh iya, siap. Silakan Mas. Ya. Satu Itu- Mas, yang mana Mas? Iya, itu ada yang bekerja di ketinggian Pak, nggak pakai alat pengaman. Dia naik di Satu. itu. Ya, terus ada yang ngangkat ini apa ya? Ini Ngangkat, tumpukan jerami ya iya, Mas? tumpukan jerami melebihi kapasitas gitu. Oke, kita bicara terkait manual handlingnya. Satu Iya. lagi Mas. Oke, ini di kolamnya ini nggak ada pembatasnya gitu. Nggak ada Tidak ada pembatas. Dan juga biasanya sama kayak di kolam renang, biasanya kita siapin apa Mas? pelampung Pak. Ada lifebuoy-nya. Ya, pelampung. ada lifebuoy, Terima ya. kasih Mas Oke, thank you, Munawir Pak. Ya. dari Makassar. Oke, boleh rekan-rekan, ayo. Biar Saya, Pak. malamnya tidak terasa panjang. Oh, silakan Mas. Nama dari mana? Nama saya Ardian F. Minangkabau dari Maluku Utara, Pak. Oh, silakan. Tiga Kalau lagi. saya itu yang pertama itu di limbah bahan berbahaya beracun, Pak. Ada limbahnya. Limbahnya terlihat tercecer ya, Mas. Jadi ada loss of Tercecer. primary containment di sini. Satu. Sama yang kedua itu yang di orang kerja di ketinggian yang di tangga itu, Pak. Tadi sudah. Yang lain. Bukan yang di samping Oh, rumah yang itu, di Pak. samping. Oke, yang di sini. 2 orang yang bekerja. Selain di ketinggian, kira-kira apa yang salah, Mas? Bagaimana dengan landasan Itu cara- fondasi untuk bekerja? Landasan fondasi, landasan pijakan itu, Pak. Pijakan Landasan pijakan, dan di sini terlihat juga ada kabel listriknya. Satu Kabel lagi, listrik juga. Mas. sama Saya ketemu ini kita menggunakan operator jadi mesin Pak. operator senso, Pak. Yang di mana, Mas? Maaf. Operator senso yang di pohon, Pijakannya Pak, tidak yang naik proper pohon. Pak. Oke, yang di sini ya, Mas ya. Iya Pak, Iya, pijakannya proper. tidak proper. Oke, siap. Terima kasih, Mas Ardian. Sama-sama, Pak. Oke, silakan. Selamat malam, Pak. Izin, Pak. Mbak Yeni, selamat malam Mbak Yeni. Suaranya saya nggak asing. Ya, apa kabar, Pak? Sehat? Sehat Mbak Yeni. Silahkan Mbak Yeni. Dari mana Mbak Yeni? Biar yang lain kenal Mbak. Ya, saya di JOBK 1, Pak, dari PT IKA Precision. Silahkan Mbak Yeni. 3 lagi Mbak. Dari yang tadi limbah mungkin itu kan ada aliran listrik ya, Pak. Mungkin bisa menyebabkan jadinya kebakaran. Di sini ya. Oke, siap. 2 lagi Mbak. Kemudian adanya kandang hewan ya, yang mungkin bisa kalau misalkan ada yang iseng membuka pintunya mengakibatkan hewan keluar dan bisa
menyebabkan ataupun menabrak beberapa orang yang ada di sekitarnya. Tepat sekali. Jadi kandang ini terlihat terlalu penuh, Mbak. Kalau Mbak sempat ngitung, di dalamnya ada 28 domba. Rasanya terlalu penuh. Oke, satu lagi. Kemudian itu ada yang sedang mencoba untuk menaik kuda, sepertinya itu tidak aman. Mohon maaf, Pak, gambarnya agak sedikit kurang jelas. Oke, Yang naik baik. ya naik kuda tidak aman itu, karena sepertinya tidak ada pelana ataupun mungkin tidak ada pendamping ya. Baik. Dan juga kalau kita lihat tambahkan satu lagi di sini, berarti kita bicara terkait dengan housekeeping. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Yeni. Dan yang lain. Saya yakin rekan-rekan pasti bisa sebutkan yang lain begitu banyak. Bagaimana di sini ada tumpahan daripada fuelnya, ada juga yang sedang merokok. Berarti apa, rekan-rekan? Bagaimana sih, Pak, kami bisa memastikan ketika kami inginnya healing, jangan sampai berakhir secara tragis. Salah satunya, rekan-rekan, saya coba ambil. Oke. Menarik sekali saya ambil ini. Ini salah satu. Karena ada di sini, jadi kami di Jaksel tidak terlalu macet, rekan-rekan. Kita lihat. Ternyata kalau kita bicara sistem, ada begitu banyak sekali sistem manajemen yang ada. Saya ambil yang paling tinggi, karena ini peraturan pemerintah, SMK 3 PP 50. Rekan-rekan mungkin di pembangkit, rekan-rekan punya keselamatan ketenaga listrikan, SMK 2. Rekan-rekan punya konstruksi, rekan-rekan punya pertambangan, angkutan umum. Kita punya SMK 3 rumah sakit. Nah, salah satunya, nanti ketika kita bicara terkait dengan pariwisata, mereka punya CHSE. Ada cleanliness, health, safety, dan juga environment. Ada perkeretaapian ataupun juga ada migas. Seperti apa sih kita bicara CHSE? Kita lihat, rekan-rekan. Rasanya kalau udah lihat pantai gini kan, kalau nggak nyelam kok rasanya ada yang kurang. Salah satunya ketika kita bicara keselamatan pariwisata, itu ada panduannya. Sekarang dia bicara SNI Indonesia I Do Care, poinnya apa? Ketika ada tempat wisata, ada hotel, ada restoran, ada golf, ada spa, dan yang lain, mereka menerapkan aturan-aturan terkait dengan kebersihan, keselamatan, kelestarian lingkungan. Misal, terkait dengan usaha wisata selam, ada panduannya. Bagaimana untuk pemeliharaan perbaikannya, bagaimana bahkan ketika terjadi kondisi darurat. Jadi safety moment kali ini pentingnya ketika kita di tempat pariwisata pun bagaimana kita juga tidak henti-hentinya tetap memperhatikan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, kita mulai rekan-rekan. Latar belakangnya apa sih? Kenapa sih kita bicara pentingnya safety communication? Saya ambil menarik sekali salah satu film King's Speech. Rekan-rekan sekarang nontonnya agak lain. Saya coba ambil yang King's Speech. Menarik sekali. Dia bicara apa? Ketika Raja George V menuju ke tahta, dia gagap sejak usia 4 tahun. Karena kan bisa bayangkan, dia akan menjadi raja bagaimana ketika raja kita gagap, rekan-rekan. Kenapa? Karena salah satu kekuatan seorang pemimpin, dia berasal dari gaya bicaranya. Bagaimana ia mampu untuk menggerakkan rakyatnya, menggerakkan orang yang dipimpinnya. Untuk itu dia berlatih begitu keras, rekan-rekan, dengan bantuan terapis bicara, dan akhirnya dia berhasil memberikan pidato pertamanya ketika dia menjadi raja. Jadi salah satu poinnya kita bicara adalah kemampuan berkomunikasi. Saya bawa ke tempat kerja, saya coba ambil salah satu lowongan yang keluar di LinkedIn saya, Manager Safety Regulatory Environment dari Coca-Cola. Dia bicara apa? Salah satunya dari begitu banyak sekali technical team leadership yang dibutuhkan, salah satunya apa? Kemampuan komunikasi, kemampuan mempengaruhi, dan juga interpersonal skill. Selain tentu saja dari kemampuan untuk mempresentasikan. Saya coba ambil, Pak, itu kan manager, Pak. Kalau officer mungkin enggak. Kita lihat, saya ambil contoh officer. Salah satunya good communication and training skill, bahkan diulang satu kali lagi, good communication and presentation skill. Berarti kita bicara komunikasi adalah salah satu modal penting bagaimana ketika kita bicara tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga di dalam dunia kerja. Saya coba ambil dari Desmond Ginting, komunikasi cerdas, ada 5 keterampilan yang biasanya melekat sebagai atribut manajemen.
Yang pertama, keterampilan komunikasi dan bagaimana kita bisa berinteraksi di level yang sama, di level dengan atas, dengan ke bawah, baik itu internal ataupun dengan pihak eksternal. Tentu saja kita bicara ada etika dan integritas, kemampuan untuk mengelola perusahaan, dan tidak kalah pentingnya bagaimana kita juga bisa memberikan motivasi. Kita bicara ada coaching, kita bicara juga ada konseling, dan tentu saja bagaimana kita memberikan arahan yang strategis dan harus visioner untuk ke depannya. Jadi kita bicara ini menjadi salah satu skill yang cukup penting, rekan. Pak, bagaimana sih sesungguhnya komunikasi yang cerdas? Saya coba ambil model komunikasi yang cerdas harus dapat menjawab 5 pertanyaan berikut. Apa pertanyaan pertama? Dari siapa? Siapa pemberi pesannya? Oh, kami, Pak. Pemberi pesannya kami personal safety, Pak. Pertanyaan berikutnya, informasinya apa? Apa isi pesan yang ingin disampaikan? Oh iya, Pak. Kami kebetulan pasang safety sign, Pak. Segitiga, warna dasar kuning, sign hitam adalah peringatan. Bagaimana kami coba untuk memberikan peringatan terkait dengan slip, trip, dan juga fall. Informasinya sudah jelas, berikutnya apa? Apa media yang digunakan, salurannya? Pasang safety sign kah, pasang spanduk kah, melalui toolbox meeting kah, atau kita kirim email kepada semua user. Dari siapanya terjawab, informasinya terjawab, media yang digunakan terjawab. Poin yang keempat, kepada siapa? Siapa penerima pesan kita? Karyawan barukah, kontraktorkah, hanya untuk tamu atau seluruh karyawan? Siapa penerima pesannya akan mempengaruhi bagaimana kita mengemas pesan tersebut. Dan yang terpenting adalah poin yang kelima, dampak yang diberikan, sejauh mana pesan yang kita berikan itu dapat berdampak. Jadi kita lihat, dengan adanya 5 pertanyaan terjawab, berikutnya kita perlu juga perhatikan 7C untuk komunikasi yang efektif. Apa saja Pak 7C-nya? C yang pertama adalah concise, ringkas. Pesannya nggak perlu panjang dan lebar, yang penting jelas, tidak multitafsir. Pesan sudah ringkas, berikutnya pesannya harus konkret. Ada faktanya, ada datanya. Oh iya Pak, tadi kami bicara terkait slip, trip, dan fall Pak. Data menunjukkan 52% penyebab slip, trip, dan fall kita bicara terkait human factor. 26% berikutnya terkait dengan kondisi area kerjanya yang mungkin licin. Jadi kita pastikan ada datanya, ada faktanya yang kita sampaikan. Berikutnya considerate, pertimbangan. Kita lihat target pendengar kita seperti apa, latar belakangnya bagaimana. Kadang-kadang ketika kita bicara tingkat pemahamannya, oh iya Pak, kebanyakan karyawan kita pendidikannya mungkin SMA ke bawah Pak. Atau kebanyakan yang kita hadapi mungkin dokter, guru besar Pak. Bahasanya pasti akan berbeda ketika kita mengemasnya. Berikutnya sopan, positif. Maksudnya baik, tetapi ketika pesannya tidak disampaikan dengan baik, belum tentu dapat diterima dengan baik. Ada 4C, masih tinggal 3C lagi. Apa 3C berikutnya? Komplit. Pesannya harus jelas. Apa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimananya harus terjawab. Jangan masih menyisakan tanda tanya di situ. Clear. Fokusnya pesan, bahasanya juga harus tepat. Berikutnya yang terakhir adalah korek benar. Kalau mungkin ada salah kata, ada salah penulisan, tata bahasanya tidak baik. Kadang-kadang pesannya bisa berbeda. Kita salah dalam intonasi, salah dalam memenggal kata, maksudnya mungkin bisa berbeda. Jadi kita menjawab 5 pertanyaan komunikasi cerdas, di dalam kita menyampaikannya, kita ingat 7C komunikasi yang cerdas. Saya ambil contoh, salah satunya considerate, pertimbangan. Saya sharing, ketika misalnya akan bicara di sebuah perusahaan, salah satunya saya akan coba lihat, oh perusahaannya ada nggak ya di laporan tahunan annual report-nya. Salah satunya apa? Salah satunya saya ambil contoh, misalnya ketika ke salah satu perusahaan di kelapa sawit, kami akan lihat, oh iya Pak, latar belakang pendidikan daripada audiensnya seperti apa ya? Kira-kira yang saya hadapi Gen Z kah, milenial kah, atau Gen X kah? Oh iya Pak, jenis kelaminnya lebih banyak laki-laki atau perempuan.
Sehingga ketika kita bicara ada considerate, ada pertimbangan di sini, kita bisa lebih mengemas materinya sehingga mampu atau dapat diterima. Kita lihat berikutnya. Hampir semua mungkin kita bicarakan HSE, ternyata begitu banyak sekali rekan-rekan pekerjaan seorang HSE. Apa saja? Inspeksi apar, ikut keliling, aparnya dry chemical, aparnya CO2. Orang safety suruh juga nginput data simple, Pak. Oh iya, Pak. Ini laporan UKL-UPL, Pak, untuk pencemaran air udara, Pak. Oh, ada izin kerja, izin bekerja di ketinggian, izin bekerja panas, confined space, ikut tanda tangan orang HSE-nya. Belum lagi kalau ada customer visit, Pak. Apalagi ketika ada customer audit. Rapat P2K3 1 kali setiap bulan. Oh iya, Pak. Ini udah jatuh tempo, Pak. Kami harus review, Pak, JSA ataupun IBPR-nya. Kita bicara. Oh iya, pertemuan P2K3, Pak. Kita bicara pertemuannya sudah ada. Oh iya, harus juga nanti dilaporkan 1 kali setiap 3 bulan. Kita lihat lagi. Saksi, Pak. Ada kecelakaan, Pak. Ada saksi langsung, ada saksi tidak langsungnya. Bagaimana ketika ada eksternal audit ISO, misalnya ISO 45001? Oh iya, Pak, kami melihat ada tindakan dan kondisi tidak aman, Pak. Kami harus lakukan, Pak, untuk stop work authority-nya. Belum lagi kita melakukan update izin alat angkut. Kita berkoordinasi dengan PJK3, kita berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Safety campaign, Pak, apalagi saat ini bulan K3, 12 Januari hingga 12 Februari. Rekan-rekan bisa lihat, apalagi? Oh iya, Pak, ada karyawan baru, Pak, harus kita berikan induction, harus kita berikan welcome kit untuk pemahaman akan dasar-dasar K3. Tadi masuk lagi safety induction. Oh iya, Pak, kami baru selesai untuk ngukur, Pak. Kami ngukur untuk iklim kerja, ISBB-nya. Kami baru selesai ngukur getaran, Pak. Ada getaran hand and arm, ada whole body vibration, Pak. Kami harus sosialisasikan hasilnya kepada operator gerinda dan juga untuk operator forklift. Oh iya, Pak, tiap pagi kita lakukan toolbox meeting. Dari begitu banyak kegiatan yang kita lakukan, hampir di setiap kegiatan, sadar tidak sadar, kita butuh kemampuan kita untuk berkomunikasi. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita berkomunikasi yang cerdas dalam aktivitas kita sehari-hari? Sehingga di dalam aktivitas kita, goalnya dia akan berdampak. Bagaimana komunikasi yang berdampak? Saya berikan sebuah ilustrasi. Komunikasi secara berkulit. I'm blind, please help. What did you do to my sign? I wrote the saying, but in different words. Thanks, love. It's a beautiful game. Jadi ketika kata-kata kita berubah, maka dunia kita akan ikut berubah bersama kata-kata kita. Ini outputnya, bagaimana ketika kita mampu berkomunikasi yang cerdas. Kita lihat, salah satunya tadi ketika kita bicara begitu banyaknya tugas dari sada personal ASE, salah satunya, oh iya Pak, kami tiap bulan ada meeting P2K3. Ini menjadi roda-roda penggerak. Nah, ketika kita lihat,
Di dalam struktur P2K3, kita bicara ada ketua, ada sekretaris, ada anggota. Ketua perwakilan daripada partit pemberi kerja, pengusaha-pengurus duduk di sana. Kebanyakan mungkin kita duduk sebagai sekretaris perwakilan dari partit pemerintah sebagai ahli K3, dan juga mungkin kita adalah anggota penerima kerja, anggota P2K3. Baik ketua, baik sekretaris, baik anggota ini juga dituntut bagaimana kita mampu berkomunikasi. Kita mulai dari ketua. Apa peran kuncinya ketika kita sebagai ketua P2K3? Oh iya, Pak. Bagaimana ketua mampu menggerakkan, melibatkan semua anggota, menyelesaikan permasalahan. Kemampuan untuk mengelola konflik, kemampuan untuk memancing agar setiap anggota berkontribusi. Dan ketualah yang harus memimpin pertemuan P2K3. Loh kenapa? Nah, karena ketika dia duduk sebagai ketua, kita bicarakan pimpinan paling tinggi. Kan sudah ada kebijakan K3 yang ditandatangani oleh pimpinan paling tinggi. Agak sedikit aneh ketika kebijakannya ditanda tangan, tetapi ketika pertemuan P2K3, ketua P2K3-nya jarang hadir, rekan-rekan. Karena ketika sudah ada kebijakan, itu adalah apa? Itu adalah komitmen. Komitmen berarti adalah janji. Ketika kita bicara janji, maka janji haruslah ditepati. Jadi ketua P2K3 haruslah hadir. Loh, kenapa Pak kok janjinya harus ditepati? Saya selalu bilang, rekan-rekan, buat apa janji manis kalau hanya menyisakan isak tangis? Jadi ketika kita sebagai ketua P2K3 hadirlah. Berikutnya kita bicara sekretaris. Oh iya Pak, di sini mungkin kami HSE sebagai ahli K3 Pak. Kami menyiapkan rapat, kami menyusun, menyebarluaskan bagaimana ketika ada yang bertanya terkait Pak, kalau kita bicara bekerja di ketinggian itu berapa meter ya? Boleh nggak? Kalau 1 meter itu kami masukkan bekerja di ketinggian, kami minta untuk permit PTW untuk work at height-nya dikeluarkan. Nah, di sini salah satu bagaimana kemampuan daripada ahli K3 untuk menjelaskan. Safe work practice-nya kita bicara bilang seperti apa. Hal apa yang menyebabkan permit harus dikeluarkan? Bagaimana yang mungkin cukup dengan adanya instruksi kerja di mana sudah dilakukan HIRA DC tanpa perlu permit. Ketua sudah, sekretaris sudah, berikutnya kita bicara anggota. Ketika kita mungkin ikut sebagai anggota, kita hadir di dalam rapat P2K3, kita memberikan kontribusi berupa ide. Kemampuan kita menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, dan nanti hasil pertemuannya kita sirkulasi, kita sampaikan dengan rekan kerja di mana dari departemen kita, itu pun butuh komunikasi. Untuk itu, saya biasanya bagi dengan trilogi komunikasi. Trilogi yang pertama kita bicara komunikasi secara tertulis. Bagaimana kita melakukan komunikasi tetapi secara tertulis. Kita coba lihat. Saya ambil contoh peraturan. Peraturan Menteri Kesehatan 15/2013, tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah air susu ibu. Kadang-kadang orang bertanya, Pak, lawang peraturan ada segitu banyak, kenapa ambil yang ini, Pak? Permenkes 15/2013. Saya percaya, rekan-rekan, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, ketika kita melihat dari sini, oh iya, Pak, kita akan bawa peraturannya, kita mau jelaskan kepada manajemen, ada 20 pasal, Pak. Kita sampaikan ini kepada manajemen, belum tentu manajemen punya waktu, belum tentu juga manajemennya akan bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan dengan adanya peraturan ini? Jadi ketika kita misalnya bicara dengan manajemen, bagaimana juga kita coba mengemasnya agar kita dapat poinnya. Dan buat manajemen, apa yang harus saya lakukan? Apa yang akan menjadi kontribusi saya? Nah, menariknya saya berikan ilustrasi, courtesy daripada Nestle Indonesia. Oh iya Pak, kami segala sesuatu kami masukkan di dalam PKB. Sebulan sekali kami melakukan pertemuan P2K3. Dan di dalam P2K3-nya dibahas terkait dengan bagaimana kewajiban perusahaan harus menyediakan daripada nursery room atau ruang laktasi. Oh iya Pak, kami punya Pak untuk ruang laktasinya. Fokusnya pada fasilitas ruang laktasi, rekan-rekan. Nggak usah fokus pada bantal Hello Kitty-nya, walaupun itu menarik.
Poinnya apa daripada ruang laktasi ini? Ketika disampaikan dengan jelas, saya berikan contoh. Menarik sekali, disampaikan tertulis, apalagi ketika cukup banyak HSE sekarang dituntut punya kemampuan Canva, punya kemampuan Corel Draw, dan yang lain. Anda bisa bayangkan, 20 pasal tadi ternyata yang cukup berpengaruh itu pasal 9 dan 10. Bagaimana di situ? Oh iya Pak, ruang laktasinya ada pintunya Pak, ada ventilasinya, ada ukurannya, wastafel dengan air mengalir. Dan apa? Dasar hukumnya jelas, diturunkan dari undang-undang, baru kemudian ke Permenkes. Dan salah satunya, ini yang kadang-kadang perlu kita highlight. Sanksinya Pak, ketika pengurus tidak atau menghalangi program tadi, rekan-rekan bisa lihat, dipidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 100 juta. Pengurus tempat kerja, berarti kita bicara di sini ada peran daripada manajemen. Saya yakin nggak ada satupun manajemen yang ingin didenda 100 juta ataupun dipenjara satu tahun. Jadi bagaimana kita bisa menyajikannya jauh lebih ringkas, tidak perlu disampaikan dalam 20 pasal, tapi kita lihat kira-kira pasal yang mana yang mendukung, yang memang kita perlu kontribusi daripada manajemen. Kita lihat lagi hal yang lain. Saya ambil, menarik sekali, saya ambil dari Mas Guntur, saya ambil dari LinkedIn. Kita lihat, bagaimana kita menyampaikan komunikasi tertulis. Saya coba ambil dari rekan-rekan Adaro Warrior. Kita lihat rekan-rekan. Menarik sekali. Salah satunya yang saya ingin sajikan di sini adalah konsistensi. 7 Januari dia jelaskan tentang titik jepit pinch point, penyebabnya apa, pengendalian risikonya apa. Hampir di setiap hari ini keluar. Saya ambil contoh misalnya di hari ke-14, oh iya Pak, ada izin kerja, ada permit holdernya, ada permit issuernya, jenis permitnya seperti apa, flow-nya bagaimana. Jadi detail, lengkap, orang mendapatkan gambaran secara umum. Oh iya ya, bagaimana Pak ketika kita bicara untuk prosedur pelaksanaan IBPR atau IADL-nya? Potensi bahaya dan juga aspek dan dampaknya. Dan ketika ini kita bicara mengambil daripada prosedur, jelas di sini, oh iya ya. Berarti untuk detailnya kita bisa lihat, ini referensi prosedur yang diambil sebagai acuan. Oh iya Pak, ketika kita bicara pelaporan, kondisi yang tidak aman. Ketika itu kita bicara, kita ambil dari peraturan, dia ambil peraturan. Oh iya ya Pak, dari Kemen SDM 1827 tahun 2018. Jadi jelas rekan-rekan. Bahkan kita bicara misalnya terkait dengan simpernya, lengkap dengan kode warna. Jadi disajikan komunikasi tertulis, poin-poinnya jelas, dan ketika itu kita bicara warta harian, pastikan adanya konsistensi, terbitnya setiap hari. Ketika kita bicara itu warta mingguan, terbitnya setiap minggu. Bisa nanti juga setiap bulan atau setiap 6 bulan. Jangan terbitnya setiap ingat. Lah kan manusia tempatnya lupa dan salah, rekan-rekan. Kita lihat lagi. Masih saya ambil. Saya ambil lagi dari salah satu rekan Adaro Warrior. Kita lihat rekan-rekan. Kalau mungkin rekan-rekan kenal Mas Megawatt, nah ini dia. Menarik sekali. Salah satunya apa? Kita bicara pelangi, pesan keselamatan minggu ini. Jadi masing-masing orang juga diminta untuk berkontribusi. Bukan hanya orang HSE yang akan menuliskan, oh iya ya, saya sebagai project execution specialist kira-kira apa ya? Keselamatan bukan hanya tentang mengikuti aturan, tapi tentang saling menjaga satu sama lain. Mengutamakan keselamatan manusia adalah hal yang terpenting. Ini Mas Megawatt-nya. Bagaimana kita bicara jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Dan juga, nah saya makanya ketika training saya jangan lupa minum rekan-rekan. Jangan lupa minum Mas Aziz. Kenapa Pak? Di tengah-tengah harus minum. Karena ini rekan-rekan. Jangan lupa minum air putih. Ingat, ginjal kita jauh lebih butuh air minum daripada air mata. Berarti bagaimana kita juga bisa melibatkan begitu banyak orang untuk menyampaikan pesan. Tidak perlu harus keluar daripada mulut seorang HSE. Kita lihat lagi.
One point lesson ini cukup banyak, apalagi ketika perusahaan-perusahaan berafiliasi Jepang, saya cukup sering melihat untuk one point lesson-nya. Presentasi secara visual dan singkat diberikan penjelasan dalam satu poin, satu rinci, ada diagram, foto, dan gambar. Biasanya ada 3 poin. Pengetahuan dasar, mungkin kita bicara improvement, atau ketika ada insiden ataupun ada gangguan. Saya berikan contoh rekan-rekan. One point lesson kali ini terkait tipenya adalah safety, kita bicara terkait man-nya. Berarti ketika dirasa sedang ada kasus kebocoran di pipa, karena kita bicara terkait insulasinya, maka diharapkan semua sampai diperintahkan untuk tidak, tetap selalu menggunakan alat pelindung pernapasan. Dia bicara particulate dengan filter P100. Berikutnya lagi, oh iya Pak, kali ini terkait safety, kali ini sederhana terkait dengan basic knowledge. Bagaimana ketika kita bicara panel itu harus selalu ditutup. Hanya bicara satu poin lesson-nya disajikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik, goalnya agar orang tahu, oh iya ya, pembelajaran apa yang bisa saya dapatkan. Tidak perlu dijejali dengan begitu banyak, tetapi ketika dia paham satu hal saja, tetapi dia benar-benar mengerti dan diharapkan akan dijalankan. Salah satu bentuk kita bicara komunikasi secara tertulis. Kita lihat lagi rekan-rekan. Saya punya gambar. Monggo. Gambar ini gambar orang melakukan pekerjaan pengelasan rekan-rekan. Ada begitu banyak sekali potensi bahaya. Dan nanti dari potensi bahaya ini kita bisa lihat. Apa kira-kira kita bicara komunikasi tertulis yang akan dibangun? Monggo, silakan rekan-rekan. Kita kasih waktu 30 detik. Nanti boleh ditunjuk ya Mas Asis ya. Silakan rekan-rekan. Boleh resen. Untuk bisa rasen dan open mic. Boleh, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa. Silakan. Kayaknya Mas Munawir ini yang paling rajin ini. Silakan Mas Munawir. Baik Pak, terima kasih Pak Emmanuel. Ya kalau dari saya mungkin komunikasi tertulis yang bisa dibuat sebagai campaign ya terkait penggunaan APD Pak. Penggunaan APD. Apa APD yang tidak terlihat di sini yang mungkin tidak digunakan dengan benar Mas Munawir? Itu ada masker Pak, ada masker. Maskernya yang warna apa Mas? Yang pink Pak, di atas meja itu ya. Yang ini masker atau earmuff Mas Munawir? Masker apa earmuff? Masker Pak. Yakin? Iya Pak. Yang ini masker rekan-rekan, yang ini masker. Kok bukan earmuff Pak? Bukan Pak. Karena kalau Mas Munawir, kalau ini earmuff, ya kalau ini earmuff itu di pinggir sini pasti dia ada tulisannya JBL. Ini nggak ada tulisannya JBL. Iya Pak. Iya. Itu respirator. Berarti bagaimana kita bicara terkait dengan penggunaan respirator yang baik dan benar? Satu Ya, lagi betul, Mas Munawir, satu lagi. Oh kayaknya. Oke, terkait housekeeping Pak. Housekeeping berarti kita bicara terkait 5R. Kira-kira tempat kerjanya 5R nggak Mas Munawir? Ringkas, resik, rapi, rawat, rajin. Enggak sih Pak, masih banyak peralatan yang tidak ditempatkan pada tempatnya, termasuk kabelnya dan lain sebagainya Pak. Peralatannya juga Pak. Baik, Mas Munawir bilang nggak 5R. Kalau saya lihat tempat ini Mas Munawir, saya pasti bilang 5R. Loh kok kayak gini berantakan 5R? Ini 5R Mas, hanya 5R-nya resik-resik rampung-rampung. Kita lihat. Terima kasih Mas Munawir. Thank you Pak, sama-sama. Siapa kira-kira Mas Asis? Ini dari Pak Wandi tadi sudah resen dulu. Baik, silakan Mas Wandi. Nanti habis itu Mas Sulfan tadi saya lihat. Silakan Mas Wandi. Saya menambahkan dari teman kita tadi, kerapian yang tadi housekeeping, kemudian tidak memakai masker ya juga tadi, karena kita lihat dari gambar itu asap kan udah
berterbangan di hadapan mereka. Selain kita bicara masker, Pak, pengendalian paling bawah, Pak Wandi, PPE. Kira-kira kalau naik ke atas kita bicara engineering control, di situ sudah disediakan apa terkait asapnya, Pak Wandi? Blower tidak ada. Apa kira-kira ya? Iya, sudah ada local exhaust ventilation-nya. Mhm. Tetapi terlihat mungkin tidak difungsikan atau kita bicara mungkin dalam kondisi rusak. Berarti nanti kita juga bisa ingatkan dalam bentuk komunikasi tertulis. Satu lagi masih bisa, Pak Wandi? Saya kira mungkin itu saja dulu, Mas. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Pak Wandi partisipasinya. Silakan berikutnya. Dari Pak Zulfan. Monggo. Silakan Mas Zulfan. Oke, terima kasih Pak M kesempatannya. Saya lebih menyoroti ke bahaya panas nih Pak M. Wah, bahaya panas. Panas dari mana ini, Mas? Yang menggelora dari hati. Jadi kan panas dari itu kan seperti terkait dengan pekerjaan panas, pekerjaan pengelasan. Nah itu padahal di situ ada beberapa benda yang bisa jadi menimbulkan bahaya baru ketika terkait dengan bahaya panas, yaitu terkait dengan bencana bertekanan. Di situ juga ada apa namanya kayak aerosol, Pak ya. Ya, ini ada UV 40. Ya. Okay. Nah, kemudian itu ada alat angkat yang seharusnya tuh dia juga rentan terhadap panas, jadi juga akan mengurangi terhadap umurnya gitu sih, Pak. Tepat sekali. Jadi ini kan hanya untuk memindahkan. Kenapa nggak sudah selesai dipindahkan ini dikembalikan di sini? Kasihan nanti webbing selingnya. Oke, iya, siap. Terima kasih, Mas Sulfan. Oke. Mas. Ya. Mas Asis, kalau Mas Sulfan itu kami bilangnya akamsi, itu anak kampung sini itu, Mas. Oke, kita lihat. Silakan, Mas. Satu lagi, boleh. Silakan. Dari siapa, Mas Asis? Pak Arfa. Monggo Pak Arfa. Di-unmute. Baik Pak, terima kasih waktunya Pak. Nama dari mana Mas? Arfa Pak. Dari mana kalau boleh tahu Mas? Dari HPMU Pak. Siap, silakan. Ini menambahkan aja sih Pak terkait seorang welder ya. Ya. Ini yang kekurangannya tidak menggunakan facial Pak ya, pelindung wajah. Iya. Kalau dilihat foto belum menggunakan APD sih Pak. Oke, terlihat berarti komunikasi tertulis penggunaan PPE kali ini kedoklas. Ada nggak Mas Arfa kedoklasnya? Itu dipegang. Kedoklasnya ada, tetapi hanya dipegang. Ketika kita bicara itu pelindung wajah, ya harusnya pakainya di wajah Pak. Siap. Satu lagi masih bisa Mas? Itu aja sih Pak tambahannya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Arfa. Oke. Sama-sama, Pak. Izin, Pak. Oh, silakan, Mas Felendro. Satu lagi terakhir. Silakan, Mas. Seharusnya ada fire watcher-nya kalau di pekerjaan welding, Pak. Gimana, Mas? Maaf, suaranya kurang agak pecah, Mas. Seharusnya ada fire watcher nggak, Pak, kalau disarankan untuk kegiatan welding? Ya, oh iya, Pak. Ketika pekerjaan ini, ketika memang kita bicara kita punya permit, oh iya ya. Kenapa nggak ada fire watcher-nya, Pak? Kenapa mungkin kita nggak buatkan terkait dengan untuk habitatnya ketika memang ini untuk pekerjaan pengelasan? Terima kasih, Mas Felendro. Satu lagi, Pak, apakah bajunya NFPA, Pak? Anti-flame? Nah, nanti kita akan lihat ya. Dari sini mungkin cukup terlihat tidak ini bajunya fire retardant atau tidak. Nanti kita coba cek, Mas Felendro. Terima kasih, Mas. Oke. Satu lagi rekan-rekan di sini yang ingin kita tekankan apa? Satu lagi. Saya coba ambil di sini kita melihat adanya apa? Adanya Gerindra. Ketika kita lihat gerindanya, apa yang salah dengan gerindanya? Tanpa apa kira-kira rekan-rekan? Kalau tidak ada covernya, Pak. Tidak ada covernya. Ternyata ketika kita bicara tanpa ada cover daripada Gerindra, kita lihat rekan-rekan. Oh iya, Pak. Cukup banyak sekali kita bicara hand alert atau safety alert, hazard alert yang keluar,
ketika kita memiliki gerinda tangan, tetapi tidak adanya cover di sini. Bagaimana ketika tidak adanya cover, orang menggunakan dengan batu gerinda diameternya lebih besar? Padahal kecepatan daripada RPM-nya adalah berbeda. Salah satunya ini juga bisa kita munculkan sebagai kita bicara komunikasi secara tertulis. Dan agar lebih meyakinkan, kita bisa padukan juga dengan komunikasi secara visual. Of all the tools used in construction, the handheld grinder is one of the most potentially dangerous. Never use a grinder with an abrasive wheel that does not match the maximum diameter and RPM of the grinder. Never use a grinding wheel without a guard. Not only does the guard help protect you from flying debris, but it ensures you don't attach a larger grinding wheel than permitted. An over-rotated wheel can explode, sending shrapnel with enough force to maim or kill. Don't use a grinder without a guard. Always match the maximum RPM of the abrasive wheel to the grinder. And wear your personal protective equipment. You're a pro. There's always time to do it right. Selalu ada waktu untuk melakukannya dengan benar. Kenapa? Karena kalau kita bicara di pekerjaan, itu biasanya kerja itu adanya cuma 2, rekan-rekan. Kalau nggak urgent sekali, nggak ada lagi di bawahnya. Selalu ada waktu untuk melakukannya dengan benar. Kita lihat, tadi kita udah bicara komunikasi tertulis, tidak kalah pentingnya. Bagaimana kita bicara komunikasi verbal ataupun non-verbal, baik lisan, tertulis, atau kita bicara komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh. Saya coba berikan salah satunya komunikasi secara lisan. Ternyata tidak perlu panjang dan lebar, rekan-rekan. Kadangkala satu kata saja sudahlah cukup. Bang! Dek! Ah! Hello. Bro. There? One word is all you need. Weh! Take time to take care of your colleagues, and everyone can get home safe and healthy. Jadi bagaimana? Yang penting adalah bukan berapa banyaknya kata, tapi ada berapa banyak kepedulian yang kita taruh di setiap katanya. Ada begitu banyak sekali saluran komunikasi untuk secara verbal. Kita bisa lakukan tiap pagi dengan Toolbox Talk. Kita bisa lakukan, contoh saat ini, kita lakukan online training atau online meeting, online sharing. Kita presentasi topik-topik terkait K3. Kita jelaskan apa sih daripada safety observation yang sudah kita lakukan. Kita juga tadi setiap bulan kita pasti akan lakukan rapat P2 K3. Salah satunya saya coba ambil TBT. Toolbox Talk-nya. Ada begitu banyak. Rekan-rekan pasti lakukan mungkin tiap pagi, tiap awal shift. Kita lihat. Dari begitu banyaknya di sini kita bisa lihat. Bagaimana di sini kita mungkin nggak ada proyektor, nggak ada kertas dan yang lain. Bagaimana kemampuan kita untuk berkomunikasi secara verbal. Kemampuan kita berkomunikasi secara lisan. Bagaimana permainan tangan, kaki, dan yang lain. Bagaimana kita juga coba untuk memperagakan. Salah satu, saya sharing di salah satu perusahaan, dia kenal dengan start meeting. Kita lihat seperti apa mereka melakukannya.
What makes this staff meeting so important? Because it seems to be so simple way, but it is in fact so effective to eliminate incidents. Before we begin this competition, we have to train all the workers outside on how to conduct StarCard meeting effectively. We especially train them for about 3 months in order to achieve certain level of skill that we wanted. We touch them in personal, encourage them to make this start meeting as a habit. We have chosen competent judges to fairly observe and assess all the participants. Only the best group will win this competition. JGC provided total 50 million rupiah for all the winners, and we're gonna give 20 million for the champion. It could be your team. Terlihat sekali bagaimana penyampaiannya, bagaimana disampaikan dengan begitu ekspresif. Kita lihat ada komunikasi verbal, ada juga bahasa tubuh yang digunakan di dalamnya. Kita lihat lagi. Salah satunya saya coba ambil, menarik sekali, pointing and calling. Mungkin kita sering sekali melihat bagaimana ketika kita menunjuk dan kemudian melafalkan, menyebutkannya. Pertama kali ini digunakan oleh masinis kereta api Jepang, bagaimana mereka mau melakukan pemeriksaan sebelum diberangkatkan, ditunjuk, dan kemudian dengan disebutkan. Biasanya akan dibilang yos, 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 dan yos. Artinya dalam kondisi aman. Oh iya Pak, kami lakukan Pak untuk pointing dan callingnya. Cukup banyak juga organisasi yang melakukannya ketika misalnya dia lakukan observasi, dia berikan untuk meeting dan yang lain, itu mereka mulainya juga dengan sama. Contoh, satu dengan yang lain saling melihat misalnya kelengkapan terkait dengan penggunaan alat pelindung diri. Nanti dia akan lihat, dia akan tunjuk dari atas. Safety helmet, yos. Safety glove, yos. Reflective vest, yos.
kita bicara safety shoes, YOS. Berarti di pointing kemudian disebutkan untuk memastikan, oh iya ya, akan membangkitkan semangat ketika orang melihat dia menunjuk dan menyebutkan, dan juga ini menegaskan, dan juga tentu saja akan membuat kita jauh lebih fokus. Pointing and calling. Kita bicara pentingnya bahasa verbal dan juga bahasa tubuh. Menarik kali ini, saya coba ambil. CR7, siapa yang nggak kenal Cristiano Ronaldo? Tidak ada. Katanya yang dia ucapkan, seingat saya, dia hanya sebutkan 3 kata. Tapi yang jauh lebih kita ingat adalah gerakan tubuh yang dia lakukan, rekan-rekan. Dia menggeser Coca-Cola, dia geser, kemudian dia menunjukkan botol air minum mineral. Hanya dan hanya karena botolnya digeser Cristiano Ronaldo, bisa lihat. 57,4 triliun. Itu kalau yang ngegeser saya nggak ada yang terjadi, rekan-rekan. Jadi kita bicara ketika ada capability, ketika ada acceptability daripada seorang leader, hanya dengan gerakan tubuhnya saja itu akan punya dampak yang cukup besar, rekan-rekan. Kita lihat lagi, karena sesungguhnya orang akan melihat bukan apa yang kita katakan, tapi sesungguhnya apa yang kita lakukan. Itu yang biasanya akan diingat dan dilakukan. Saya coba berikan salah satunya menarik sekali. Komunikasi secara verbal. Saya kebetulan penggemar drakor, saya ambil dari salah satu drakor saya. Bagaimana kita bicara bukan apa-apa. Safety ini juga sales. Bagaimana kita menjual, kita bisa mengemas, orang akan membeli tidak ya dagangan kita. Orang akan menjadi jauh lebih sadar tidak ya terkait dengan K3. Kita coba lihat apa yang dilakukan. 집까지 한 손님 또 왔다. 선배가 가요. 오케이, 나한테 맡겨. 어서 오십시오, 고객님. 이거 얼마예요? 이 제품은 247만 원입니다. 누구한테 선물하실 건가 봐요. 네, 여자친구 거요. 근데 어울릴지 모르겠네. 그럼 제가 한번 매봐드릴까요? 그래요? 오빠, 이거 어때? 나 어울려? 어때? 여자친구 연상인데. 야, 이거 어때? 괜찮지? 살까? 엄마 사드릴까? 아들, 엄마 이런 거 필요 없어. 사지 마. 됐어. 그냥 사드릴게. 이거 뭐 얼마나 한다고 사. 그래? 그러면 아들, 그러면 엄마는 이거 돈이 이거 굉장히 영롱하다냐. 엄마는 이거 하나 있으면 영부인이 부럽지 않을 것 같은데. 다음엔 엄마 꼭 모시고 올게요. 안녕히 가시오. 선배, 진짜 최고예요. Kalau personal safety-nya seperti ini, itu safety culture itu cepat sekali tuh naik sampai level 5, rekan-rekan. Rekan-rekan bisa bayangkan. Bagaimana kita bicara kemampuan kita berkomunikasi secara verbal. Kita lihat. Ini yang terakhir. Bagaimana kita bicara komunikasi secara visual. Kita sudah bicara komunikasi tertulis, kita bicara komunikasi verbal. Yang terakhir, triloginya saya tutup dengan komunikasi secara visual. Saya berikan salah satu iklan. Menarik sekali ini iklannya. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Here you are. Have a nice flight. Thank you. Okay, go. Yeah, I found them. They are the A64. Welcome on board on your flight is in 501. We're fully ready for departure and enjoy your flight. Mr.
Smith Jr., can you look outside, please? There's a surprise for you. With Brussels Airlines, we got the extra smile. Jadi bagaimana mencoba mengkomunikasikan secara visual dengan ucapan selamat ulang tahun. Yang terjadi adalah ini kita bicara customer focus. Salah satu prinsip dari 7 prinsip dasar untuk manajemen mutu. Poinnya apa? Dia tidak memberikan apa yang diinginkan, bahkan jauh melebihi daripada ekspektasinya. Salah satunya dengan kemampuan berkomunikasi secara visual. Good morning. Saya ambil contoh yang lain. Saya kebetulan cukup sering sekali menggunakan untuk MRT. Kita lihat rekan-rekan, menarik sekali ketika kita bicara stasiun antar moda. Saya ambil contoh komunikasi secara visual, yaitu safety sign. Saya soroti penataan letak. Ini ada di tangga sebelum masuk, dan salah satu buat saya yang cukup menarik, ada disclaimer-nya di sini. 1 langkah kaki Anda memasuki area MRT, berarti apa yang menjadi peraturan ini otomatis akan mengikat. Berarti Anda sudah menyetujui untuk mematuhi segala peraturan yang ada. Ketika kita bicara ada lingkaran merah, kemudian ada palangnya, berarti kita bicara, oh iya ya, ada cukup banyak larangan yang diatur di sini. Oh iya ya, ketika naik turun tangga, segitiga kuning hitam, berarti kita bicara adanya peringatan. Bagaimana ketika terjadi misalnya slip, trip, dan juga fall? Belum lagi kita bicara, oh iya ya Pak, ini larangan lengkap dengan dendanya 50.500.000. Ketika ada di dalam kereta, apa saja yang harus kita patuhi? Ketika kita berdiri di depan PSD, platform screen door-nya, apa yang harus kita lakukan? Di mana kita harusnya berdiri? Jadi menarik sekali bagaimana ini melakukan komunikasi secara visual terkait dengan safety sign. Dan jelas standar yang diacu. Oh iya ya Pak, kami pakai Pak ISO 3864 untuk part 1-nya terkait safety color-nya jelas. Oh iya ya Pak, lingkaran merah strip itu prohibition, segitiga itu warning. Lingkaran warna dasar biru sign putih berarti ada kewajiban. Dan juga menariknya ada permainan warna, karena yang mampu kita lihat adalah kita bicara berdasarkan spektrum warna. Warna yang paling jauh itu adalah warna merah, karena ini yang panjang gelombangnya paling panjang. Warna yang kita bisa lihat paling panjang ini, warna merah. Salah satunya apa rekan-rekan? Ini cukup banyak sekali dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hari ini dia ruko kosong, besok sudah jadi gerai Mitsu. Ataupun fast food yang lain, itu kebanyakan warnanya merah. Dari jauh dia sudah bisa terlihat karena panjang gelombangnya paling panjang. Salah satu kita bicara komunikasi secara visual. Saya perlihatkan lagi. Menarik sekali, poster ini cukup punya arti rekan-rekan. Wanita ini kehilangan separuh wajahnya karena ketika dia merasa dia bertanya, dia akan terlihat bodoh. Laki-laki ini kehilangan lengan kirinya karena dia anak baru dan takut untuk bertanya. Poster ini memberikan begitu besar, maknanya apa? Kalau saja wanita itu tahu, kalau saja laki-laki itu tahu, harga sebuah pertanyaan yang mereka tidak berani untuk tanyakan, itu sama seperti kehilangan separuh wajahnya dan 1 tangan kirinya, ia akan bertanya berulang-ulang kali, mereka akan berpikir untuk tidak mengajukan pertanyaan tersebut. Saya lihatkan lagi, goalnya hanya dan hanya apa sih? Hanya dan hanya kita bicara jangan sampai ada rasa sesal di hati. Seringkali ketika kita melakukan segala sesuatu dan di akhir, oh iya ya, kalau saja saya melakukan halnya yang berbeda. Goalnya ada di sini. Satu lagi, kita bicara cukup banyak sekali, saya cukup salut kalau bicara, apalagi ketika bulan K3 itu begitu banyak sekali poster, spanduk yang
cukup menarik. Dan pesannya juga cukup unik, cukup nyeleneh, tetapi masuk akal rekan-rekan. Relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh Kertosi dari Sinarmas. Mas, aku hanya bisa menjaga hatiku untukmu, tapi aku tidak bisa menjaga nyawamu. Hati-hati dalam bekerja ya, Mas. Diingatkan lagi, setiap hari 19 anak Indonesia kehilangan kebahagiaan karena ayah ibunya mengalami cacat fisik. Salah satunya poinnya apa sih? Mungkin rekan-rekan masih ingat 7C. Jadi dia bicara konkret, dia menggunakan fakta. Ada fakta yang diambil, ada data di sini. Setiap hari 19 anak Indonesia kehilangan kebahagiaan karena ayah ibunya. Ketika ada fakta yang diambil, pesannya akan punya daya gedor yang berbeda, kan? Loh, Pak, saya kebetulan masih jomblo, Pak. Nggak ada yang nunggu di sini, Pak. Nah, jomblo pun ada posternya, rekan-rekan. Kita lihat. Ingat keselamatan jauh lebih penting daripada ingat mantan, rekan-rekan. Mundur, Wir. Kita lihat. Kalau ayah melihat ayah saya bekerja tidak aman, tolong hentikan dia. Ini bicara apa? Saya ambil di GE Electric. Considerate. Dia mempertimbangkan juga, oh iya ya, kita tidak hanya dari Indonesia, cukup banyak juga ekspat yang bekerja di sini. Jadi ditampilkan dalam bentuk bahasa Inggris. Adanya considerate. Salah satu considerate yang lain, menarik sekali. Mas, ojo lali wayahe kerja nggawe APD. Aku lan anakmu nunggu neng omah mulai selamat, Mas. Kita lihat. Dan juga ini, Mas Asis mungkin paling sering lihat yang ini. Hati-hati dalam bekerja ya, Bunda tidak ingin jadi janda, apalagi ayah cari janda. Jadi kemampuan kita menyampaikan pesan secara tertulis dengan tetap. Salah satunya memperhatikan 7C, dan yang terpenting kira-kira punya dampak nggak ya poster yang kita berikan, yang kita pajak. Salah satunya saya coba ambil, menarik sekali yang di sini. Saya sendiri sampai nggak kepikiran kok bisa ya ada seperti ini. Ini 2 tahun lalu kalau saya nggak salah. Dia pasang posternya, menarik sekali, dia pasang di pinggir jalan. Anda jomblo, butuh teman buat malam tahun baruan, hubungi saya. Harganya dia tampilkan 90.000, paketnya jelas, lengkap dengan nomor handphonenya. Saya pertama berpikir, nggak mungkin ada yang telepon. Ini kayaknya nggak mungkin. Tapi ternyata saya salah, rekan-rekan. Ketika di sini ada aksi, maka itu pasti akan timbul reaksi. Dan menariknya ternyata ada 3 wanita, rekan-rekan. Hanya kebetulan 1 wanita saja yang mau diposting. Berarti balik lagi. Sudahkah kita melakukan aksi yang tepat sehingga kita mendapatkan reaksi yang kita inginkan? Satu lagi, saya kebetulan karena cukup sering bermain di LinkedIn, menarik sekali di sini. Salah satunya apa? Cukup sering sekali kita lihat kalung biru, rekan-rekan. Open to work. Saya sedang mencari pekerjaan baru. Ketika mungkin di antara kita pasang di sini, pertanyaannya, ribuan orang yang lain juga melakukan hal yang sama. Apa yang membuat rekan-rekan berbeda? Apa yang membuat rekan-rekan bisa terlihat di antara begitu banyak ribuan kerumunan? Menarik sekali. Salah satu saya bahkan kebetulan sempat chat juga dengan Mbak Fitri. Menarik sekali yang dilakukan Mbak Fitri. Dia tuliskan dengan Canva-nya, dia jelaskan tentang dirinya, pengalaman kerjanya, dia cantumkan juga dengan sertifikat serta proyek-proyeknya. Kurang lebih kita bicara ada 12 slide dengan goresan Canva, dia tampilkan terkait dengan portofolionya. Dan menariknya hingga sore hari ini, kurang lebih 173 komen, 153 repost. Wow, buat saya apa? 12 slide Canva ini mungkin akan merubah hidup Mbak Fitri ini 12 bulan ke depan, 12 tahun ke depan. Ketika kita melakukan hanya seperti ini, poin saya begini. Hanya orang gila yang melakukan hal yang sama tapi berharap mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi bagaimana kita coba melihat, bagaimana kita coba memberikan, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan lebih sehingga
itu punya dampak. Salah satunya dampak untuk bagaimana saya bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Sebagai penutup, saya berikan video ini. Kita lihat apa komunikasi yang terbaik dari trilogi komunikasi ini. ไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่ไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยอ่ะ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา จ๋านั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Jadi komunikasi yang terbaik adalah ketika kita berbagi, ketika kita memberi. Saya tutup. Komunikasi cerdas dibangun dengan bibit cinta dan berbuah perbuatan sederhana yang menyejukkan. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Mas Asis. Monggo, silakan rekan-rekan. Mungkin kita Terima bisa kasih. saling terkoneksi. Oke, siap. Terima Silakan. kasih Pak Manuel atas materinya. Cukup banyak ya yang disampaikan oleh Pak Emmanuel. Jika saya tangkap sih, komunikasi itu kan banyak bentuknya ya Pak, terkait dengan ada yang lisan, verbal maupun visual ya. Dan kita secara general tidak bisa memilih atau tidak bisa menentukan ataupun menjustifikasi mana yang paling bagus gitu ya. Semua ada tempatnya seperti itu, tergantung case yang ada. Dan apalagi akan lebih efektif jika ketiga metode tersebut dikombinasikan seperti itu. Monggo Pak, untuk kuisnya apakah akan dilaksanakan langsung atau perlu kita buka dulu termin pertanyaan? Boleh, monggo. Sambil saya izin paste link kuisisnya, monggo. Silakan rekan-rekan. Kalau ada yang mungkin sharing, saya yakin cukup banyak sekali di sini senior-senior saya juga, atau mungkin rekan-rekan, monggo. Komunikasi ini amat sangat cair, rekan-rekan. Monggo, silakan. Sembari rekan-rekan mungkin berpikir atau mungkin ada yang mau ditanyakan di kolom chat, rekan-rekan, saya sudah paste link kuisis. Monggo. Kita bisa sambil daftar.
nanti kita sudah siapkan 3 hadiah ya Mas Haruna ya. Kita sudah siapkan 3 hadiah rekan-rekan buat 3 orang yang naik podium. Monggo, silakan rekan-rekan. Linknya sudah ada di kolom chat. Silakan, sudah ada yang daftar. Monggo. Silakan kalau ada yang ingin sharing. bertanya Monggo. atau sharing-sharing bisa langsung raise hand atau menulis di kolom komentar. Oh, jangan lupa untuk mengisi juga link absensinya terkait dengan bagian materi dan juga Monggo. Wah, sudah cukup banyak ini yang join. Monggo, kita lihat sudah berapa banyak yang ikut kuisis. Ayo, 21 orang. Monggo rekan-rekan. Kurang lebih ini ada berapa, Mas? 62. Ayo, di atas forum. Di atas 30 kita berangkat rekan-rekan. Sudah 24. Ini ada statement dari Pak Zulfan nih Pak M. Setuju Pak M, meskipun tugas personal K3 sangat beragam, tetapi jika tidak ditunjang dengan komunikasi yang baik, bisa saja dianggap tidak punya kerjaan. Keselamatan adalah kepedulian dan perhatian, apalagi itu tentangmu. Iya kamu. Cakep. Oke, kita lihat. Ini kalau saya bilang kebetulan salah satu komika favorit saya ini Dodit. Ini gaya bertuturnya Dodit yang cukup terkenal. Jadi iya. Jadi kita bicara, mungkin kita melakukan banyak hal, tetapi ketika banyak hal tersebut tidak visible, tidak terlihat, kadang-kadang orang nggak melihat. Ini K3 kerjanya apa sih? Kalau semuanya baik-baik saja, kok rasanya nggak ada kerjaannya ya? Nah, disitulah pentingnya bagaimana kita bisa memastikan ketika kita melakukan pekerjaan kita, saya sepakat Mas Wak, kita harus visible. Baik itu komunikasi mungkin kita lakukan secara tertulis, komunikasinya kita bicara verbal, bahasa lisan, bahasa tubuh, ataupun komunikasi secara visual. Sehingga orang tahu, orang bisa merasakan arti hadirnya kita. Jangan hanya lewat saja. Oh iya, ya waktunya berangkat, waktunya pulang. Orang K3-nya siapa? Aduh lupa Pak. Ingatnya mungkin hanya ketika mungkin kartu main permitnya bolong 1, bolong 2, bolong 3, baru ingat, oh iya, ini loh Pak, yang gara-gara ini Pak, saya dapat SP1, SP2 Pak. Kita lihat. Sudah di atas 36, mungkin sambil jalan, saya sambil, monggo, ada satu yang bertanya, silakan. Mas Sasmito, saya kayaknya sudah beberapa kali jumpa, silakan Mas. Oke, selamat malam Pak M. Silakan Mas. Saya sudah berapa kali ikut webinar sama Pak M. Saya di Riau, Pekanbaru. Siap Mas Sasmito. Ya, mungkin ke masalah komunikasi ini asik. Asiknya begini Pak. Karena kita sebagai orang HES ini memang mesti mengedepankan komunikasi gitu. Sebab salah komunikasi artinya ya kemungkinan terjadi kecelakaan besar gitu. Nah, atau kita sendiri yang celaka gitu. Kenapa? Kita komunikasi mungkin dengan tidak melihat kondisi, bisa-bisa anggota ataupun karyawan kita ini emosi dan kita dilemparnya Pak. Nah ini bisa terjadi di lapangan ini, masalahnya situasi kondisi itu kan berbeda-beda, mungkin karena panas, capek, segala macam ini kan. Nah, ini mesti mengedepankan komunikasi dengan ya mengedepankan 3S paling tidak, Pak. Sapa. S yang pertama ini. Ya. Yang pertama itu senyum dulu, Pak. Senyum dulu baru sapa, ya kan? Jadi 3S ini penting, Pak. Penting kenapa? Supaya mereka itu merasa kita peduli dengan mereka gitu, Pak. Menimbulkan mereka penting bagi kita gitu. Jadi kalau kita menganggap mereka penting, otomatis mereka merasa diri mereka itu dihargai dan otomatis mereka akan berbuat baik untuk diri dia, untuk pekerjaan dia, baik untuk kita. Ini dia Pak. Ya,
Pikir saya begitu, Pak. Jadi komunikasi ini sangat penting ya. Kita mulai dari senangnya kita berkomunikasi itu, kita senang nggak diperlakukan seperti itu gitu, Pak. Ya. Kalau kita senang diperlakukan seperti itu, berarti mereka pun akan senang seperti itu. Tapi kalau kita tidak senang diperlakukan seperti itu, mereka pun juga tidak senang. Gitu Pak M. Terima kasih. Suka sharing aja, Pak. Oke. Saya sepakat, Mas. Jadi tadi bagaimana kita bicara adalah pentingnya tadi kita bicara proses untuk komunikasi. Karena ketika tadi 3S tadi tidak dijalankan, case-nya mungkin akan berbeda. Maksudnya baik, tetapi mungkin akan punya pendapat yang berbeda. Saya izin share satu lagi nanti sebelum Mbak Arini kita lihat. Saya share ini, Mas. Sekalian, menarik sekali. Saya izin share ini. Persis seperti yang Mas Aswito sajikan. Sopir truk perusahaan ini tidak terima ditegur oleh atasannya ditikam, kemudian langsung meninggal di tempat. Poinnya sama, nanti kita bisa lihat karena cukup banyak iklan dan yang lainnya. Tidak terima dimarahi, sopir truk perusahaan tambang tikam atasannya hingga tewas. Salah satunya mungkin maksudnya baik, tetapi ketika tidak melihat emosi, penyampaiannya juga, pemilihannya juga mungkin dampaknya akan berbeda. Jadi saya sepakat sekali. Pentingnya bagaimana tadi ketika kita berkomunikasi, tadi 7C-nya kita mainkan dengan baik. Salah satunya salam, senyum, dan sapa tadi. Terima kasih, Mas Asmito. Satu lagi mungkin rekan-rekan sebelum kuisnya. Monggo, silahkan. Ini mungkin kita dari yang di kolom chat, Pak. Kita coba satu-satu dulu ya. Dari Pak Tegar itu pribadi, coba saya bacakan ya. Revisi Pak, izin bertanya, bagaimana berkomunikasi, terutama dalam konteks K3, kepada orang yang mungkin kurang bisa diberitahu, apakah harus dengan pemaksaan atau punishment? Menarik. Saya coba izin. Salah satunya kita bicara iya, tetapi dua sisinya harus kita jalankan. Kita lakukan apresiasi, dan ketika kita bicara sesudah kita lakukan apresiasi, kita juga bisa untuk melakukan terkait dengan kita bicara punishment. Saya izin sharing. Dua hal ini rasanya memang kita harus lakukan. Diberikan apresiasi ketika itu sudah, berikutnya diberikan terkait dengan punishment. Saya coba izin share. Cukup banyak sekali saya yakin. Bahkan di beberapa perusahaan ini dia masukkan di salah satu induction. Jadi dia bicara ada regulasi, penalti, dan reward-nya. Dia bicara juga ada jenis pelanggarannya. Bahkan mungkin rekan-rekan saya yakin di tambang cukup sering sekali dengan golden rule atau life saving rules-nya. Saya ambil contoh di Berau, sanksinya jelas. Pelanggaran pertama adalah peringatan, kedua berikutnya adalah PHK. Iya. Poinnya dua sisi, kita bisa berikan dengan apresiasi, tapi di satu sisi, masing-masing kita punya role, punya responsibility, punya authority, dan ada juga accountability. Ketika kita tidak dapat melakukan atau menjalankan tugas atau melanggar ketentuan, maka ya akan ada kita bicara punishment-nya, akan ada konsekuensinya. Semoga menjawab. Oke. Monggo. Satu lagi mungkin Mbak Arini ya. Dari Ibu Arini Natsua, monggo. Silakan Mbak Arini. Oh iya. Mohon izin Pak, suara saya kedengaran Pak? Oh, kedengaran. Saya dengar suaramu, saya kayak dengar suara hati Mbak Arini. Aduh. Silakan Mbak Arini. Sama Pak M. Seperti biasa ya, mungkin terima kasih atas materinya Pak M. Seperti biasa, saya sudah beberapa kali ikut. Materinya sangat menarik. Pak Emmanuel mengajarkan ya bagaimana mengkomunikasikan K3 dengan sangat menarik gitu ya, dan efektif juga. Nah, mungkin terkait materi komunikasi K3 Pak M. Saya mungkin ingin tahu kira-kira bagaimana ya best practice-nya untuk mengkomunikasikan K3 secara tepat. Maksudnya cakupannya tidak hanya luas, tapi juga secara tepat ke mungkin yang perusahaan dengan karyawannya yang jumlahnya cukup banyak gitu. Karena jumlah cukup banyak ini juga menandakan karakteristik orang-orang kan beda-beda ya Pak ya. Karakteristik orang beda-beda, dan mungkin ada yang komunikasinya dengan cara
Suaranya agak putus-putus, Ibu Arini Najwa. Oke. Oh, mungkin di Gresik sinyalnya kurang baik. Tapi saya nangkap Mbak Arini. Kasihkannya dengan cara yang tepat. Iya, oke, siap. Terima kasih, Arini. Jadi poinnya iya, ketika kita bicara melakukan komunikasi, tentu salah satu yang akan kita lihat adalah cakupannya. Ketika kita bicara mungkin secara verbal, secara lisan mungkin akan jauh lebih efektif ketika one on one atau ketika di dalam meetingnya juga pun adalah meeting terbatas. Ketika 1.000 orang, 2.000 orang tentu akan punya efek yang berbeda. Jadi disinilah kita bicara bagaimana kita coba memainkan dengan begitu banyak pilihan yang ada dan kita lihat dia bisa menjangkau seberapa banyak ya. Berarti kita akan coba lihat, kira-kira kalau saya misalnya melalui video, Pak, videonya cukup banyak sekali. Gimana kalau videonya kita pasang misalnya di lobi? Jangkauannya yang ingin dijangkau tamu. Tamu ketika sembari duduk dia bisa melihat video atau yang lain yang mungkin mengingatkan terkait K3. Bagaimana kalau itu kita pasang di kantin, Pak? Sembari mereka makan, mereka juga bisa melihat. Atau banyak juga poster-poster orang pasang di mana? Pasang di toilet. Di atas urinoir, di atasnya dia pasang dengan poster. Orang ketika saat yang kusuk, yang hening itu, wah, di depannya ada bacaan, biasanya jauh lebih ngeresep rekan-rekan. Jadi amat sangat dikembalikan daripada karakter. Jadi salah satunya kan pertimbangan. Kita lihat latar belakang, karyawan kita seperti apa, ketika karyawannya ratusan ribuan, oh iya ya. Kira-kira yang daya jangkaunya cukup banyak seperti apa? Kita misal berikan email. Oh iya ya, email apakah dibaca? Apakah email ini punya daya dampak yang cukup? Salah satunya saya sharing di beberapa perusahaan, bahkan dia berikan campaign-nya ketika kita mulai booting, kita mulai start, itu di depannya langsung sudah pop-up terkait dengan kita bicara pesan-pesan keselamatan. Dibaca dulu, kita centang iya, baru kemudian pop-up-nya hilang. Pop-up-nya nggak bisa di-skip. Jadi Mbak Arin, amat sangat, kalau saya bilang tergantung daripada karakter kita dan kita akan pilih. Nggak ada satu yang akan berhasil. Jadi makanya tadi ada begitu banyak sekali kita bicara yang kita bisa gunakan dan kita bisa variasi. Ada orang yang suka lihat video, lihat secara visual. Ada yang jauh lebih suka membaca ketika itu berupa narasi. Nah, ini bagaimana kemampuan kita untuk memvariasi daripada jalur-jalur komunikasi yang ada. Dan tidak cukup hanya di situ. Ketika sudah ada jalur komunikasinya, jauh lebih baik lagi apa rekan-rekan? Kita juga harus ukur apakah komunikasi yang kita berikan itu juga berdampak atau tidak. Oh iya Pak, saya sudah berikan komunikasinya. Sejauh mana komunikasinya juga dipahami mungkin. Kita juga perlu untuk melakukan meminta feedback. Oh iya ya, dari poster ini yang kira-kira dipasang, apakah dipahami atau tidak oleh peserta. Ketika pesertanya paham, kira-kira bagaimana respon daripada kita bicara pekerjanya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Semoga menjawab, Mbak Arin. Satu lagi, saya mungkin bisa share salah satu contoh yang dilakukan. Sebentar, rasanya saya ingat. Salah satu contoh komunikasi yang dilakukan di Pertamina, jadi ketika dia pasang poster dan yang lain, saya izin sharing, courtesy daripada Pertamina EP, menarik sekali rekan-rekan. Ada begitu banyak poster yang lain, salah satunya apa di sini? Ada kuesioner seberapa jauh efektivitas daripada media komunikasinya. Ini mungkin Mbak Arin dan rekan-rekan yang lain bisa lakukan. Oh iya ya, ketika kami pasang poster spanduk itu gimana ya? Orang baca nggak isi pesan poster spanduknya? Pesan yang terkandung di dalamnya bermanfaat atau tidak? Jadi ketika kita lakukan, kita juga butuh feedback, kita juga butuh umpan balik. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab Mbak Arin. Sambil menunggu kita boleh kuisis dulu, Mas Aziz, boleh ya? Monggo untuk kalau misalnya ada yang perlu ditampilkan di kuisnya. Baik, kita coba lihat rekan-rekan.
untuk Bapak Ibu yang bertanya, yang sudah raise hand dan juga menuliskan pertanyaan di kolom komentar, mungkin bisa disimpan terlebih dahulu karena saat ini kita juga akan. Oke, kita coba lihat rekan-rekan. Sudah 41 orang. Nanti kita ambil 3 orang pemenang rekan-rekan. 10 soal, tidak hanya tepat tapi juga cepat. Kita lihat. Mas Asis kalau mau ikut boleh loh Mas Asis. Kita lihat. Kita coba rekan-rekan. 10 soal dimulai dari sekarang. Ayo. Sertifikasi K3 untuk sektor usaha pariwisata. Ayo rekan-rekan. Jangan terlalu lama. Ayo. Hanya 20 detik. Kita lihat siapa yang ada di atas, rekan-rekan. Wih, Mas Fatahila, Mas Sulfan, dan AHM. Iya, tepat sekali. CHSE, rekan-rekan. Cleanliness, Health, Safety, dan Environment. Baru pemanasan. Ayo yang lain. Pertanyaan kedua. Komunikasi yang cerdas harus dapat menjawab pertanyaan berikut. Kecuali, kalau masih ingat, ada 5 pertanyaan. Menurut Harold and Laswell. Ayo, kecuali, jangan langsung ditembak, rekan-rekan. Ada kecualinya. Hati-hati. Kita lihat, ada di mana? Siapa di atas? Wih, AHM pejuang Enviro. Wah, ini kayaknya Chris ini teman saya ini kayaknya. Kita lihat kapan pesan disampaikan, rekan-rekan. Ayo, masih panjang, masih bisa. Ayo, jangan nyalain sinyal, rekan-rekan. Ayo, jangan nyalain sinyal. Ini 7C yang mana, rekan-rekan? Melihat target pendengar, latar belakang, dan pemahaman. Ayo. Mudah sekali, kalau masih ingat 7C-nya. Kita lihat. Wih, pejuang Enviro, Benget, dan ANP. Kita lihat. Ya, considerate atau pertimbangan. Ayo. Rekan-rekan. Pastikan kuota rekan-rekan tidak dalam status sengketa ya. Monggo. Ayo, keempat. Hampir separuh jalan kita. Ayo, 3 orang pemenang. Masih ingat tadi ruang laktasi, dihukumnya apa? Ayo. Sesuai dengan undang-undang kesehatan. Apa yang akan dipidananya ya? Kita lihat, masih pejuang Enviro atau ada yang nyalip rekan-rekan atau tergelincir dia. Wih, Benget naik pejuang Enviro dan Mbak Nurul. Iya, denda 100 juta, penjara 1 tahun rekan-rekan. Oke, jangan denda secukupnya, potong lagi masa tahanan. Ayo. 5. Ayo. Tambah cepat rekan-rekan, tambah cepat biar poinnya lebih tinggi. Mungkin sengit Pak ya. Iya, ayo. Tambah cepat, jangan merah mulu, ayo. Kapan hijaunya? Tadi udah ini di komunikasi tertulis, dikeluarkan oleh KTT. Kepala teknik tambah. Kita lihat. Wih, pejuang Enviro ada di atas rekan-rekan. Iya, namanya Simper rekan-rekan. Oke, atau rekan-rekan mungkin menyebutnya Kimper ya. Ada yang Simper, ada yang Kimper. Pertanyaan ke-6. Ayo. Nah, ini kebetulan karena selamat merayakan Imlek buat rekan-rekan yang merayakan. Ayo, mudah sekali rekan-rekan ada ini. Kita lihat, pasti sering ini, pasti ada saat perayaan Imlek.
paling sering disajikan rekan-rekan? Kita lihat apa kira-kira yang paling sering disajikan? Kita lihat. Waduh, ini ada yang benar nggak ini? Kita lihat. Iya, rekan-rekan. Ini namanya apa? Ini yang namanya kue keranjang, rekan-rekan. Oh, kalau nggak percaya boleh. Ini bahasanya artinya kue keranjang. Oke, kita lihat. 4 lagi. Ayo, ayo. Mudah sekali. Visual singkat. Biasanya ada gambar, ada diagram. Satu poin. Ayo rekan-rekan. Bukan masalah hadiahnya rekan-rekan. Ini yang kita pertaruhkan adalah harga diri. Mahal rekan-rekan. Masalah harga diri. Ayo. Kita lihat. Wih, Mbak Nurul ada di atas. Kita lihat. Iya, rekan-rekan. 1 point lesson. Ayo. 3 lagi. Ayo. Masih selalu ada kesempatannya, rekan-rekan. Mudah sekali nih. Pasti dikasihkan dong tiap hari pakai safety helmet, pakai safety shoes, pakai kacamata. Apa, rekan-rekan? Dasar peraturannya. Coba nomor berapa ya Pak? Apalnya cuma undang-undang 170 ini. Kita lihat. Mbak Nurul, Mas pengen? Wih, Mas Sulfan pelan-pelan. Ayo Mas. Ya, Permenaker nomor 8 2010 rekan-rekan ini yang detail ada di sini. 5 2018 K3 linker. Kita coba, ayo. 2 lagi. Ya, karena bulan K3 rekan-rekan. Undang-undang 170. Ada berapa pasalnya? Apa ya pasalnya ya? Ayo. 12 Januari sampai 12 Februari rekan-rekan. Bulan K3. Kita lihat berapa pasalnya. Wih, pelan. Iya. 18 rekan-rekan, yang 11 itu babnya, itu makanya roda giginya ada 11, pasalnya ada 18. 4 orang benar. Waduh, 25 orang masih berada di jalan yang sesat rekan-rekan. Ayo, segera kembali ke jalan yang benar rekan-rekan. Ayo, terakhir. Ini masalah harga diri Mas Asis soalnya. Ayo. Pertanyaan terakhir. 3 orang pemenang. Kotak berwarna hijau, tulisan putih, sesuai ISO 3864. Sekali, pasti ingat. Kita lihat rekan-rekan. 3 orang pemenang yang naik podium. Nanti boleh di screenshot ya Mas Asis ya. 3 orang pemenangnya. Kita lihat rekan-rekan. Kita kasih aplaus dong rekan-rekan. Pemenangnya 3 orang. Siapa yang naik podium? Selamat buat Mas Sulfan, Mbak Nurul, Mas Benget. Woi, selamat rekan-rekan. Oke. Nah, biar nanti bisa klaim nanti boleh. Kalau enggak nanti nggak bisa klaim ini Mas hadiahnya. Ini aja untuk kalau Pak Zulfan sama Bu Nurul kayak tadi udah ngisi absen ya Pak Benget mungkin ya yang dengan ya monggo rekan-rekan pastikan aja. nanti mengisi absen. Nah, nanti dari absennya kita akan lihat kan ada nomor teleponnya, nanti bisa dikontak ya Mas Asis ya. Betul, nanti biar kami dari panitia menghubungi. Baik, selamat buat Mas Benget, Mbak Nurul, Mas Sulfan. Oke. Kita mau lihat rekan-rekan yang ada di peringkat 40 paling bawah.
Oke, Mas Benget 5 juta. Siap, Mas. Nanti boleh diisi absennya ya, Mas Benget ya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Benget. Nanti boleh dipaste lagi mungkin Mas Asis ya, link absennya ya. Sudah. Oke, siap. Kira-kira seperti ini rekan-rekan. Untuk kuis malam ini, terima kasih sekali rekan-rekan untuk partisipasinya. Silakan, saya kembalikan kepada Mas Asis. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat bagi ketiga orang pemenang yang telah berhasil ya menjawab pertanyaan kuis-kuis. Tadi cukup sengit juga Pak pertarungannya ya Pak. Itu knowledge-nya harus benar-benar mendalam, apalagi tadi ada pertanyaan tentang Imlek-Imlek juga gitu. Harus baca RPUL dulu Pak itu Pak. Siap, Oke, siap. nanti Tadi Mbak Miami mau jadi bertanya Mbak Miami? Atau kita japri aja Mbak Miami? Boleh Pak. Boleh, silakan Mbak Miani. Oke. Selamat malam Pak M. Terima kasih, materinya bagus sekali Pak. Terima kasih banyak Mbak. Saya sempat agak lupa sih mau nanya apa, karena tadi udah keseruan ikut kuis, cuman sayangnya tadi saya berapa ya? 12 kayaknya. Waduh, masih ada kesempatan berikutnya nanti Mbak. Iya. Jadi terkait yang tadi Bapak memberikan contoh yang mengenai welding itu, terus Bapak membicarakan mengenai komunikasi yang tepat, itu yang langsung kebayang sama saya adalah sama yang seperti Bapak tunjukkan gitu. Jadi memperlihatkan kondisi apabila kita tidak mengikuti atau memakai PPE yang sudah ditentukan gitu. Jadi langsung yang kebayang adalah posternya mungkin contoh kasus kecelakaan kerja apabila kita pada saat welding tidak menggunakan PPE yang sudah ditentukan gitu. Tetapi juga tadi pada saat di akhir Bapak juga melihatkan contoh poster-poster yang lebih positif atau yang kocak gitu. Jadi kayak yang tidak ingin jadi janda apalagi mencari janda gitu. Kemudian juga tadi yang terakhir di Pertamina itu ada contohnya kuesioner mengenai poster-poster itu apakah memang berdampak atau memang benar-benar dibaca oleh karyawan seperti itu. Nah, Pak M kan udah melanglang buana di banyak perusahaan nih untuk memberikan sharing kepada teman-teman di perusahaan. Menurut Pak M ataupun yang sudah Pak M lihat, mana yang lebih efektif? Apakah dengan kita memberikan komunikasi dari poster yang kita memperlihatkan apabila kita tidak mengikuti peraturan, jadi ada visual contoh kasus kecelakaan kerja, atau yang lebih positif atau lebih membangun atau yang lucu dan kocak seperti itu? Menurut Pak M bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak. Saya coba izin sudah. Saya carikan. Salah satunya biasanya kita kenal dengan psychological behavior. Kita bicara ada teori ABC di sini. Poinnya adalah bagaimana kita coba, saya izin share di sini. Jadi ketika goalnya adalah bagaimana kita bicara behavior. Contoh di sini, oh iya Pak, dia berhenti di perempatan. Ini adalah behavior, ini adalah perilaku yang dapat kita ukur. Kenapa ya dia berhenti di perempatan? Berarti kita bicara adanya aktivator, adanya prasyarat yang mendorong terjadinya perilaku. Secara terlihat jelas, oh iya Pak, lampunya merah Pak, makanya dia berhenti. Yang mungkin kita nggak lihat, sisi sini ada 2 orang polisi. Kalau saya tetap jalan, aduh Pak, kena tilang, hilang berapa? Dari sini, ketika dia tetap berhenti, berarti akan ada konsekuensinya. Dia tetap aman, dia tidak ditilang. Persis sama. Konsekuensi tadi yang dikenalkan ada 2 sisi. Konsekuensinya bisa positif, konsekuensinya bisa negatif. Konsekuensi negatifnya adalah kita bicara yang bersangkutan bisa kena tilang. Yang bersangkutan cukup panjang urusannya, belum lagi denda dan yang lain. Ataupun kita bicara konsekuensi positifnya ketika dia tetap berhenti,
dia akan dapat tiba ke tujuan dengan selamat. Jadi tinggal bagaimana kita bisa membangunnya, tidak ada yang jauh lebih baik. Hanya mungkin ketika kita tampilkan konsekuensinya negatif, orang biasanya akan lebih cepat berubah. Tetapi apakah itu permanen? Jawabnya enggak. Dia hanya akan berubah karena, oh iya, kalau saya nggak melakukan, ada sanksi dan yang lainnya. Di satu sisi juga pentingnya kita melakukan edukasi. Jadi bagaimana juga kita coba berikan pemahaman, berikan ilustrasi, berikan tadi kita bicara, oh iya ya, hal-hal yang bisa terjadi, hal-hal yang baik seperti apa. Jadi saran saya kita bermainnya tetap di kedua sisi. Di satu sisi kita bicara bagaimana kita coba jelaskan dengan konsekuensi, baik itu yang negatif, tapi di satu sisi kita juga jelaskan bagaimana konsekuensinya yang positif. Diharapkan dua hal tersebut bisa saling menunjang, Mbak. Kenapa dia bicara harus dua hal? Saya coba sajikan satu lagi. Menarik pertanyaannya, Mbak, sebagai closing. Salah satunya ada di sini. Ketika kita berikan di dalam dua sisi, saya ambil penelitian selama 10 tahun di Dupont, dia bicara apa? Tadi yang Mbak Miami bilang adalah, oh iya Pak, saya sudah jelaskan. Ini dia bicara hal positifnya. Dia jelaskan standarnya, dia berikan pemahamannya apa yang harus dilakukan. Ketika ini adalah 80% penerapannya, tetapi kita tidak melakukan tadi konsekuensi yang negatif, salah satunya kita bicara adalah tindakan disiplin. Di sini kita bicara accountability-nya, mungkin kita hanya menerapkan on-off, hanya jalan 60%. Efektivitas yang kita dapat itu turun jauh, Mbak. Hanya 48%. Jadi saran saya kita akan lakukan dua-duanya. Baik itu kita jelaskan konsekuensi positif maupun negatifnya. Semoga menjawab, Mbak Mian. Baik, ada tanggapan mungkin dari Bu Miani? Kalau sudah cukup, mungkin dari pertanyaan selanjutnya nih Pak MD, masih ada sekitar 3 penanya di kolom komentar kita. Baik. Yang pertama, Tiga-tiganya atau satu lagi, Mas? Napas saya 1-2 nanti. oh Oke, gitu. boleh. Kita lihat. Kita pilih satu lagi mungkin ya kali ya, Mas ya. Kasihan juga waktunya sudah 9.30. Boleh. Ini mungkin pertanyaan dari Pak Dudit. Permisi Pak, izin bertanya, cara berkomunikasi yang baik agar para pekerja dan rekan kerja kita mau mengikuti regulasi dan prosedur yang ada dalam bekerja. Terima kasih, Dudit Kepeti. Baik. Tadi salah satunya yang buat saya cukup menarik tadi yang ditampilkan rekan-rekan di Adaro Warrior, buat saya itu cukup menarik. Cukup menariknya apa? Ketika rekan-rekan misalnya dipaksa untuk membaca prosedur, saya ambil contoh sebelum ini. Ketika misalnya contoh di sini, kita diminta untuk membaca prosedurnya saya yakin pasti akan berhalaman-halaman. Apakah kita akan dijelaskan di sini akan mengerti dengan coba disajikan dengan beberapa poin-poin lengkap dengan rule-nya, lengkap dengan aturannya. Ini menarik. Di sini ada referensi SOP-nya. Ini ada referensi SOP-nya. Bahkan ketika ini ada aturannya diambil. Poin-poinnya menjadi jauh lebih ringkas. Jadi benar-benar diharapkan orang paham. Dan ketika tadi kita bicara ada sanksi, sanksinya juga tidak disembunyikan. Sanksinya juga dengan jelas dijelaskan. Oh iya ya, apa yang akan dilakukan ketika misalnya kita mengendarai tetapi kita tidak memiliki kewenangannya, kita tidak ada simpernya. Jadi bagaimana tadi ketika kita mengkomunikasikan, caranya ada begitu banyak. Saya nggak akan bisa bilang best practice di satu perusahaan, belum tentu best practice di perusahaan yang lain. Karena masing-masing akan punya culture, masing-masing akan punya value yang berbeda-beda. Tapi kita bisa lihat, kita bisa gunakan begitu banyak cara. Yang terpenting yang harus kita tanyakan dari 5 poin tadi adalah kita bicara berdampakkah komunikasi yang kita berikan. Itu yang akan mungkin menjadi pertanyaan paling pentingnya.
Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab, Mas, dari Kepri Studi. Oke. Mungkin untuk term pertanyaan kita bisa cukupkan ya, Pak Emmanuel ya. Tadi Siap. sudah ada 5 penanya, jadi 2 penanya terbaik di malam ini akan mendapatkan hadiah berupa voucher GoPay. Jadi monggo Pak Emmanuel bisa dipilih Pak untuk 2 penanya terbaiknya. Tadi pertama ada Pak Munawir, yang kedua ada Pak Ardian Minangkabau, lalu yang ketiga adalah Ibu Yeni, nomor 4 adalah Ibu Mia, dan juga yang kelima adalah Pak Dudi. Oke, boleh. Yang pertama ada Pak Munawir. Yang berikutnya, yang kedua tadi ada Mbak Miani. 2 ya, Mas ya. Sip. Oke. Terima kasih Pak Emmanuel atas Sama-sama. inputnya. Mas Asis, terima kasih banyak Mas sudah didampingi hingga jam 9.30 malam. Terima kasih banyak rekan-rekan yang masih bertahan. Kita rasanya nggak lengkap kalau kita nggak foto bersama, Mas. Nggak ada. Nanti nggak ada Instastory-nya saya. Oke. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, silakan untuk menyalakan kamera. Monggo, silakan rekan-rekan. Kita bisa foto bersama dulu. Secara bertahap ya akan saya ambil screenshotnya. Monggo. Mungkin dari halaman pertama terlebih dahulu. Monggo, saya kasih waktu untuk membuka layar kameranya. Biasanya harus ada yang bedaan dulu atau yang lipstikan dulu. Oh, Mbak Diana potong rambut ya? Oke, nice. Oke, halaman pertama dulu ya. Saya ambil picture apa? Picture ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Yang page kedua, silakan untuk dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Di page terakhir. Oh, sudah 2 halaman saja ya. Oke. Ya. Sudah semua, Pak M. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Mas. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat kepada pemenang kuis dan juga 2 penanya terbaik. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan ada sedikit pantun terlebih dahulu, karena biasanya dari beberapa kakak mahasiswa lainnya ada pantun-pantunnya, saya harus siapin nih, gitu kan. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa pulangnya lewat Sayudan. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasinya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya, rekan-rekan. Selamat malam. Terima kasih banyak, Mas Asis. Terima kasih banyak, Mas Asis. Terima kasih banyak rekan-rekan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Noel. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Aruno. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan lupa Pak sering sharing ilmunya. Sama-sama Mas. Sama-sama saling sharing. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Ida. Tunjukin bajunya lagi Pak M. Wes. Nanti kalau mau order bisa di Mas Aruno ya, kalau mau order ya. Makasih ya Mbak Ida. Wes, mana Mbak Ida tadi? Udah dibuka lagi belum ya PO-nya, Mas? Lagi progres sama Mbak Ida. Ya, terima kasih banyak Mbak Ida. Ini memang Ida dari tak bersayap. Ya. Sayang mautnya Pak. Mas di Jakarta ada? Belum Mas, ini masih di Wonogiri. Oh, siap. Mbak Ida. Mau jadi orang Jakarta loh Mbak Ida. Jadi orang Bogor Pak. Siap. Potensi. Siap. Merapatnya. Terima kasih banyak rekan-rekan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Aruno, Mas Asis. Terima kasih ya Mbak Ida, Mas Komar. Bapak. Mari, terima kasih banyak. Saya izin live ya. Terima kasih banyak rekan-rekan. Iya Mas, sama-sama Pak MM. Mari Mas Sahib, mari. Turun. Nanti sih. Nanti sih. Betak mulai ya Mas?
Iya, wonten niku setengah 10 sebenarnya. Jangan pejuang bekantan. Saya pencet. Luar biasa. Suruh ngaku sih, Mas. Alhamdulillah ding, Bro. Halo Pak Madini, apa kabar Pak? Aduh, Baik, Pak. Pak Madini belajar lagi merapat ke Bogor, Pak Madini itu. Siap, ayo. Insyaallah. Oh, sehat Mas. Awal Maret sempat nggak ya bikin webinar apa hybrid sebulan ya? Prepare sebulan berani nggak? Boleh Jogja kapan Mas? Boleh Jogja paling awal Maret sama nanti habis Lebaran mungkin ya. Oh awal Maret ya. Kayaknya Mas, itu juga awal Maret mungkin. Jadi yang ikuti timeline kemarin ada satu kegiatan itu sebelum puasa loh. Berani nggak? Ya Mas. Kalau ngikuti schedule kemarin ada satu webinar sebelum puasa saat di awal Maret itu 1-2 Maret. Nah, sing bulan setelah ini siapa Mas? Ngisi nih Mas. Ini harusnya dari Kemenaker cuma nggak bisa Kemenakernya. Terus kita arahkan ke Pak. Yang cari banyak sih kemarin tak hubungi ada yang